Faktor-faktor bahaya di tempat kerja, hazardous factors at the workplace. Di balik kilaunya industri kecantikan dan pesona salon yang tampak sempurna, terdapat berbagai potensi bahaya yang mengintai jika tidak diantisipasi dengan cermat. Lingkungan kerja ini, meskipun berorientasi pada estetika dan relaksasi, menyimpan risiko yang perlu kita kenali dan kelola dengan baik. Bahaya ini dapat diklasifikasikan ke dalam 5 faktor utama. Pertama, faktor fisik, kedua, faktor kimia, ketiga, faktor biologi, keempat, faktor psikologis, dan terakhir, faktor ergonomi. Memahami karakteristik masing-masing faktor bahaya ini adalah langkah fundamental dan tak terhindarkan demi menciptakan lingkungan kerja yang indah, aman, dan sehat bagi semua. Faktor fisik mencakup aspek-aspek lingkungan yang dapat secara langsung memengaruhi kesehatan dan kenyamanan. Pencahayaan yang tidak memadai, baik terlalu redup yang membebani mata maupun terlalu silau yang menyebabkan pusing, dapat mengganggu konsentrasi dan memicu kelelahan. Area gelap juga menjadi tempat ideal bagi mikroorganisme. Paparan suara bising yang intens dan berkelanjutan, seperti dari pengering rambut profesional, berpotensi merusak pendengaran jika tanpa perlindungan. Suhu ruangan yang ekstrim, terlalu dingin atau terlalu panas, dapat menyebabkan dehidrasi, kram, atau hipotermia, memengaruhi kenyamanan dan produktivitas. Getaran dari alat-alat tertentu, jika digunakan terus-menerus, dapat menyebabkan gangguan saraf atau muskuloskeletal pada tangan dan lengan. Terakhir, radiasi dari lampu UV untuk perawatan kuku, meskipun umumnya aman dalam batas paparan, tetap memerlukan kewaspadaan dan penggunaan pelindung kulit dan mata. Faktor fisik terbagi menjadi 2 kriteria yang tidak optimal, seperti lampu yang silau, ruangan yang gelap, warna alat yang sama dengan tembok. Hal ini berpotensi menyebabkan kecelakaan kerja, dan kriteria yang optimal, di antaranya cat tembok yang kontras dengan alat, pencahayaan area kerja natural, pengaturan shift kerja yang tepat. Pastikan suasana salon rileks, tenang, dan tidak terlalu bising. Salon wajib memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang baik agar kelembapan ruangan stabil, terhindari dari bau tak sedap, asap, debu, dan bakteri. Ventilasi boleh menggunakan yang alami dan mekanis. Sektor kecantikan sangat bergantung pada berbagai bahan kimia. Jika tidak ditangani dengan benar, dapat menjadi sumber bahaya serius. Kita berbicara tentang pewarna rambut yang mengandung amonia, cairan pelurus dengan formaldehid, pelarut kuku yang mudah menguap, hingga produk perm dan disinfektan kuat. Bahan-bahan kimia di tempat kerja, diantaranya gas, logam, alkohol, dan lain-lain. Efek dari terkena bahan kimia beragam. Bisa terjadi iritasi, sehingga bisa timbul eksim atau dermatitis, peradangan pernapasan. Dapat menyebabkan alergi pada kulit dan pernapasan, menyebabkan gangguan transport oksigen dan oksigenasi normal pada darah, sehingga terjadi asfiksia, bahkan menimbulkan kanker. Cara pencegahan bahaya dari bahan kimia, di antaranya menyimpan bahan kimia berbahaya di tempat aman, menempel label atau stiker tanda pada bahan berbahaya, menyediakan fasilitas P3K, dan menggunakan alat pelindung diri. Faktor biologi melibatkan organisme hidup mikroskopis seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit yang tak kasat mata, namun sangat berbahaya. Di lingkungan salon dan spa, mereka dapat menyebar dengan cepat jika standar kebersihan diabaikan. Penularan bisa terjadi melalui alat yang tidak steril, kontak langsung dengan kulit yang terluka, atau bahkan tetesan di udara. Sumber-sumber bahaya biologis. Pertama, berasal dari udara. Kedua, berasal dari penyakit menular yang dimiliki klien atau terapis. Ketiga, alat perawatan salon yang kotor, berkarat, dan tidak higienis. Macam-macam mikroorganisme, di antaranya bakteri, contohnya Mycobacterium tuberculosis, bakteri Leptospira. Virus, contohnya virus influenza, virus demam berdarah dengue, virus hepatitis A dan hepatitis B. Parasit, contohnya parasit malaria dan cacing. Jamur, contohnya jamur tinea. Macam-macam jalur penularan penyakit,
Terdapat 4 jalur, di antaranya melalui pencernaan, memakan makanan basi, atau makan menggunakan tangan yang kotor. Melalui pernapasan, menyebar melalui udara, salon dengan ventilasi buruk dapat memperbesar risiko ini. Melalui kontak fisik langsung, bila tidak memakai sarung tangan. Melalui luka, menggunakan alat tajam seperti pisau cukur, gunting, pinset, atau jarum tidak disterilkan. Mengetahui cara penanggulangannya dengan baik akan menghindari risiko tersebut. Tekanan pekerjaan di salon atau spa dapat memicu stres psikologis yang signifikan. Jam kerja yang panjang, tuntutan klien yang tinggi, ekspektasi target penjualan, hingga potensi konflik antar rekan kerja. Ini sudah kelewatan. Saya tidak bisa terus-menerus menutupi kesalahanmu. Potensi bahaya yang berasal atau ditimbulkan oleh kondisi aspek-aspek psikologis ketenaga kerjaan yang kurang baik atau kurang mendapatkan perhatian, seperti proses seleksi yang asal-asalan, staf yang tidak memiliki minat dan skill di bidang tertentu, dan lain-lain. Pentingnya mempelajari bahaya psikososial dan stres kerja adalah agar produktivitas kerja dapat tetap terjaga. Faktor-faktor yang menyebabkan burnout dan stres kerja. Di antaranya beban kerja yang berlebihan, rutinitas kerja yang sangat padat, suasana kerja yang buruk, dan konflik di tempat kerja. Hal-hal tersebut memberikan dampak negatif pada individu, seperti kepuasan kerja rendah, energi terkuras, kreativitas berkurang, kinerja kerja menurun, tidak produktif, hingga gangguan kejiwaan. Ergonomi adalah ilmu tentang merancang lingkungan dan alat kerja agar sesuai dengan kemampuan dan batasan tubuh manusia untuk mencegah cedera fisik. Di salon, banyak pekerjaan melibatkan gerakan berulang dan posisi tubuh statis yang tidak alami. Postur kerja yang salah, seperti membungkuk terlalu lama saat melakukan facial, posisi leher yang tegang saat melakukan pemotongan rambut, atau pergelangan tangan yang tertekuk saat melakukan nail art, dapat menyebabkan nyeri otot kronis, cedera muskuloskeletal, sindrom carpal tunnel, hingga gangguan pada tulang belakang atau sendi dalam jangka panjang. Menerapkan prinsip ergonomi berarti menggunakan sarana dan prasarana yang memadai, seperti kursi dan meja yang dapat disesuaikan tingginya, menempatkan alat dalam jangkauan yang nyaman, dan melakukan peregangan rutin untuk menjaga fleksibilitas tubuh. Faktor yang mempengaruhi keserasian tenaga dan pekerja adalah cara kerja, alat kerja, posisi kerja, dan beban kerja. Ketidakserasian dari faktor di atas dapat menimbulkan kecelakaan kerja, cedera, sakit otot, dan lain-lain. Ciri-ciri kondisi kerja yang tidak ergonomis, lokasi tempat kerja yang buruk, pengaturan shift yang tidak tepat, beban tanggung jawab berlebihan, sering terjadi kecelakaan kerja, terjadi cedera dan luka akibat bekerja. Lingkungan kerja tidak teratur, bising, pengap, atau redup. Mampu mewujudkan slogan ENES, yaitu efektif, nyaman, aman, sehat, efisien. Efektif yang berarti bekerja dengan efektif hingga target terpenuhi. Nyaman yang berarti pekerja tidak gampang lelah. Aman yang berarti tidak was-was dalam bekerja. Sehat yang berarti kondisi di mana karyawan tidak sakit. Efisien yang berarti bekerja dengan gerakan, usaha, waktu, dan kelelahan yang sedikit mungkin. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan? Anda telah mempelajari berbagai faktor bahaya yang mungkin muncul di lingkungan kerja salon dan spa.